Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus di mana ada dua akun user yang sebenarnya dua akun ini adalah milik satu orang. Kebetulan yang satu akun itu sudah pernah digunakan, kemudian akun yang sekarang itu akan tetap dipertahankan, tapi akun yang lama akan digabungkan menjadi satu akun. Kalau Anda memiliki kasus seperti itu, ini mungkin bisa menjadi solusi. Pertama, Anda perlu menginstall dulu satu plugins, ya, yang namanya itu Merge Users. Oke, kalau kita masuk ke daftar plugin itu, di sini ada plugin namanya Merge User Account. Oke. Dia sudah mendukung sampai dengan model versi 41. Oke, ini yang perlu disiapkan dulu. Anda install ini. Kalau sudah terinstall, maka di menu users itu nanti akan Anda temukan sebuah tools baru, yaitu Merge User Account. Ya. Konfigurasi daripada ini itu kita bisa temukan di menu plugins, kemudian Anda bisa search saja merge gitu. Nah, ini di admin tools, merge user account. Ya. Sini kita atur beberapa hal sebelum plugin itu digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam proses penggabungan. Ya. Nah, sebelum masuk ke proses penggabungan, kita ambil kita cari info dulu nih. Ya. Pertama, yang akan kita gabungkan ini misalkan ada dua user namanya siswa 1 sama siswa 2. Nah, ternyata user siswa 1 dan siswa 2 ini, coba kalau kita lihat ya, misalkan ada users, kemudian kita browse list, kita filter siswa. Oke, nah di sini ada siswa 1 dan siswa 2. Nah, katakanlah misalkan siswa 1 dan siswa 2 ini adalah orang yang sama gitu. Ya, maka kita akan gabungkan apa yang ada data di siswa 2 menjadi satu aja deh, siswa 1 gitu. Itu kasusnya ya. Nah, coba kita lihat di siswa 2 ya, kalau kita lihat siswa 2 ini punya course tes 2. Ya, jadi siswa 2 ini pernah digunakan untuk mengikuti sebuah course yang namanya course tes 2. Kemudian siswa 1 ya, siswa 1 itu nggak ada sini ya, course tes 2 itu nggak ada di sini. Nah, harapannya nanti ketika kita gabungkan course 2 ke course 1 siswa 2 ke siswa 1, maka course 2 tadi akan muncul di course detailnya siswa 1 ya. Berikut juga logs-nya dan seterusnya. Oke, itu kasusnya ya. Nah, sekarang kita akan coba mulai lakukan penggabungan. Oke, kembali ke menu Site Administrator, di menu Users, di menu Merge User Account. Oke, nah mulai kita cari dulu daftar user yang akan kita coba gabungkan. Kita akan ambil keyword username, kemudian kita search. Oke, ketemu. Di sini ada siswa 2 dan siswa 1. Ya. Siswa 1 ini akan kita keep ya, datanya yang akan digabungkan dari siswa 2. Jadi siswa 2 ini use to remove. Jadi siswa 2 datanya akan digabungkan ke dalam siswa 1 dan siswa 2 nanti pada akhirnya akan kita disable. Ya. Oke, setelah kita pastikan ini, kita selection. Jadi memungkinkan ya. Jadi kalau misalkan dia punya lebih dari satu user account gitu, digabungkan menjadi satu. Ya, misalkan ada 3, yang 2 masukkan di dalam 1, itu bisa dilakukan di sini. Nah, sebelum dilakukan, teliti lagi gitu ya. Pertama, user to remove, siapa nih? Oh ya, oke, siswa 2 nih akan di remove. Ya, emailnya ini. Kemudian user akan di keep, yang akan menerima gabungan data usernya adalah siswa 1. Oke. Ya. Kalau sudah, kita merge user account. Kalau nggak jadi, kita clear atau kita cancel. Oke, kita lakukan ya. Nanti
Oke, dia peringatkan lagi, after confirming the merge process will start, this will not be reversible. Jadi nggak bisa ditunda. Ya, kalau sudah lakukan ya sudah, nanti nggak bisa ditunda lagi. Oke, kita yes. Bismillah. Oke. Nah, lalu dia menampilkan logging apa yang dilakukan dalam proses penggabungan. Ini kebetulan karena datanya cuma sedikit, kita melihat log datanya juga sedikit ya. Jadi pertama, for logging security reason we are skipping my pages, user info data, user preference, user private key. Ini tadi yang didefinisikan di setting tadi ya. Jadi kita skip, kita tidak ikut dalam proses loggingnya, itu tidak diambil ya. To remove these entries, delete the old user once this script has run. Jadi kalau kita akan remove data-data ini ya, data user yang sudah digabungkan tadi kita bisa delete gitu ya. Kapan dimulai, lalu kita delete from MDL course module completion ya, dimana ini nama ID delete from MDL user course modules completion, ini data-data completion dan seterusnya, diupdate dan seterusnya. Oke, kita continue. Oke, nah kalau sudah continue ya, kita lihat kembali lagi ke menu merge usernya ya. So di merge, dia data-data log tadi tetap disimpan, jadi kita masih bisa simpan. Ini saya udah lakukan 2 kali merging ya. Yang terakhir ini, yang ini ya, kita bisa lihat kembali itu apa saja tadi peristiwa mergingnya terjadi itu apa saja ya. Oke, sekarang kita perhatikan kembali ke user 1 ya, user siswa 1. Kita search. Nah, perhatikan siswa 2 itu langsung di disable gitu ya. Siswa 1 yang hasil mergingnya tetap aktif. Sekarang kita lihat di siswa 1. Siswa 1 tadi kita tidak punya course test 2 ya. Nah, sekarang course test 2 yang tadinya ada di user siswa 2 itu sudah bergabung ke sini ya. Berikut dengan log reportnya juga ya. Jadi log report dari siswa 2 itu gabung ke sini. Oke, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat plugin ini untuk kebutuhan Anda.